Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga Grasita dimanapun kalian berada. Saya Uni Lubis, teman kalian. Dan ini adalah Suciati Eka Chandra. Dia produser. Oh Chandra, soalnya kita panggilnya Caur sebetulnya kan, kalau di grup WhatsApp ya. Jadi ini adalah sebagaimana janji di grup WhatsApp, tayangan perdana dari TV Grasita Angkatan 22 tahun 1985 Institut Pertanian Bogor. Dan sebagai tayangan perdana tidak ada narasumber yang paling pas dan paling kompeten kecuali Rektor IPB yang baru 1,5 bulan menjabat, Dr. Arif Satria. Terima kasih ya Pak Rektor, udah waktunya. Ini sebenarnya kalau wawancara itu pagi ya, karena Pak Rektor baru ini rupanya punya kebiasaan untuk rapat pun pagi. Gimana nih 1,5 tahun jadi rektor? Apa yang sudah dilakukan quick-quicknya? Alhamdulillah 1,5 bulan. 1,5 bulan ini. 1,5 bulan, sorry. Iya. Sorry ya 1,5 bulan. Karena udah di atas 50 tahun tuh. Terima kasih Mari Pak Chandra kunjungannya nih ke sini. Jadi 1,5 bulan ini memang saya fokus pada satu creating opportunity. Jadi banyak membuka peluang-peluang bagi kita untuk berkembang, untuk maju, karena memang tahun pertama ini yang saya targetkan adalah tonggak capaiannya menciptakan excellent ekosistem yang bagus untuk tumbuhnya inovasi-inovasi. Jadi creating opportunity itu menurut saya satu hal yang saya kira sangat penting untuk bisa mencari banyak proposal-proposal ke depan. Ya, saya harus banyak ketemu banyak orang. Apalagi ini kan awal-awal akhir-akhir tahun di mana orang sedang finalisasi penyusunan anggaran. Jadi bisa nitipin banyak hal. Ya, baik ke kementerian, ke perusahaan-perusahaan, ke BUMN dan seterusnya. Alhamdulillah responnya luar biasa dan banyak komitmen dari pihak luar, para alumni dan sebagainya untuk bisa membangun IPB. Dan kemarin kita sudah mulai tahun ini sudah kita putuskan bahwa kita akan membuka kelas internasional. Kemudian tahun ini juga sudah kita putuskan kita akan ada jalur khusus ketua OSIS. Jadi selama ini kan yang masuk IPB yang kan, pressure baru ya? Ya, sekarang yang masuk IPB kan selama ini hanya dari nilai. Kita bisa melihat karena kita ingin mencetak para leader, calon-calon leader. Kalau IPB harus mencetak calon leader, maka ya saya harus mendapatkan intake yang memiliki gen leadership yang bagus. Nah, kalau mereka memiliki leadership yang bagus, maka effort yang kita lakukan di IPB tidak terlalu sebesar kalau orang tidak punya gen leadership. Nah, sehingga kita harapkan tahun ini ya kita masih pilot project 160 orang, ke depan bisa maksimal 10%, nanti bisa 400 orang. Bayangkan 400 ketua OSIS dari SMA terbaik di Indonesia ada di IPB. Itu akan melahirkan sebuah biasanya soalnya kalau ketua OSIS itu sebagian besar pintar sih, dalam arti memang biasanya linear dengan prestasi di pelajarannya, cuman memang karena mereka sibuk juga jadi kadang juga nggak bisa optimal untuk dapat nilainya kan? Ya, betul. Nah, jadi itu yang diakomodir oleh Pak Rektor untuk IPB ya, karena ada value yang lain. Ya, karena kita memang tidak hanya sekedar mencetak lulusan yang adaptif terhadap perubahan, tapi menjadi trendsetter perubahan. Jadi kalau karena ketua OSIS itu kan orang yang sudah terbiasa mengambil keputusan, sudah terbiasa lobby, terbiasa manajemen konflik, terbiasa public speaking, terbiasa mengalir orang, menggerakkan orang, dan itu adalah leader. Pak Rektor dulunya ketua OSIS? Saya ketua OSIS dulu. Oke. Saya merasakan betul. Jadi paling tidak ketua OSIS adalah yaitu leader pada saat itu di SMA-nya. Ya, jadi kita, alhamdulillah responnya luar biasa. Semua orang bertanya dan sebaik baru kemarin kita launching secara resmi. Dan itu adalah salah satu proposal yang saya buat. Insya Allah kita juga akan membuat Tani Center. Tani Center itu sebagai sebuah institusi yang memfasilitasi para petani-petani di Indonesia termasuk nelayan, pemuda ikan, peternak untuk bisa konsultasi, mendapatkan informasi, juga datang ke IPB untuk sekedar melihat showcase mana, etalase mana yang bisa dikunjungi untuk belajar dan seterusnya, sekaligus untuk sharing pengalaman keberhasilan mereka. Karena saat ini ya barangkali kalau petani masuk ke IPB kan sulit juga mau kemana dan kemudian belum masuk ruang rektor mungkin ada kader gitu kan. Makanya kita akan bangun Tani Center dan sudah ada
pihak. Tiap hari nanti akan ada yang piket gitu ya, yang menjawab pertanyaan-pertanyaan. Menjawab pertanyaan secara online, yaitu adalah pusat cyber extension untuk penyuluhan secara online dan informasi pertanian di sini. Karena kita IPB ini ke depan harus segera mengawal proses transformasi pertanian di era disruption ini. Nah, sekarang bisnis proses sudah berubah. Harus berubah, nah IPB harus bisa beradaptasi. Kalau IPB nggak beradaptasi, ketinggalan zaman nanti. Iya, saya concern dari rektor sebelumnya, kalau saya juga diundang untuk ngobrol dengan bapak-bapak profesor di IPB itu, kok minat untuk masuk IPB makin turun. Ya, jadi apa terobosan untuk selain yang tadi mengundang ketua-ketua OSIS, memberikan kemudahan untuk jalur masuk ke IPB, tapi apa sebetulnya rencana Pak Rektor untuk supaya anak-anak SMA mau lagi di IPB? Ya, Dulu kita agak mendingan ya, agak mendingan. Nah, sebenarnya memang pertanian dari dulu, Pak. Dari dulu di dunia manapun selalu punya image yang tidak terlalu bagus. Wageningen University sudah berubah menjadi WUR, Wageningen University and Research. UPM, Universiti Pertanian Malaysia, berubah menjadi Universiti Putra Malaysia. IPB memang saat ini punya tantangan besar, maka oleh karena itu kita lagi sedang proses di branding IPB, rebranding pertanian, sehingga saya berharap ini para alumni IPB yang bergerak di bidang branding harus turun gunung ini bantu IPB untuk bagaimana membranding IPB ini dan juga pertanian menjadi lebih bergengsi. Nah, namun sebenarnya kalau saya amati dengan generasi milenial sekarang ini, di mana entrepreneurship menjadi sesuatu yang seksi ya dan bergengsi. Sekarang anak muda tanpa disuruh pun sudah melihat pertanian sebagai sebuah sektor yang sangat menjanjikan dengan caranya sendiri. Kita tidak bisa dengan menggunakan cara berpikir harus ke sawah gitu. Dan sebagainya. Sekarang orang menggunakan aplikasi, menggunakan macam-macam, main di marketing, bahkan sebagian main di produksi. Produksi dengan segmen-segmen pasar tertentu. Nah, oleh karena itu kita saat ini yang kita harapkan adalah terwujudnya ya visi kita, visi IPB untuk mencetak para teknopreneur. Dan teknopreneur yang akan dicetak IPB tidak lagi by accident, tapi by design. By design berarti kan saya dari intake-nya harus sudah punya bakat, kemudian proses masuk di IPB-nya, kemudian semester 3, 4, 5 proses apa harus dilakukan sampai adanya startup school. Kita punya sekolah startup, perintisan usaha yang memang akan didesain secara khusus untuk itu. Maksudnya bisa dielaborasi nggak startup school itu seperti apakah itu masuk dalam kurikulum atau sendiri? Jadi kan setelah ada talent mapping di nanti tingkat 1 semester pertama. Nah, setelah talent mapping kita akan arahkan minat bakatnya. Ya bagus kan orang berminat dan berbakat kan itu. Tapi kalau berminat nggak apa-apa juga, belum berbakat kita asah di situ. Oleh karena itu setelah ada talent mapping, maka kita akan siapkan institusinya. Ada jalurnya jalur politik nih, silakan masuk jalur politik. Ada jalur bisnis, ada jalur peneliti. Ya kita arahkan ke sesuai dengan minat bakatnya. Nah, oleh karena itu ada startup school yang memang orang yang berminat di jalur bisnis. Setiap mahasiswa kita bimbing, kita arahkan sebagai aset-aset kita siapkan untuk mereka. IPB punya aset yang cukup besar, tanah yang cukup besar, dan saya kira kementerian juga sudah silakan IPB pakai. Dan Pemda juga sudah menawarkan. Karena kalau tadi saya katakan creating opportunity, saya lobby ke berbagai tempat untuk membangun seluruh pulau sebesar-besarnya, termasuk dengan Bupati Bogor. Saya sudah bicara untuk mumpung sama-sama muda ya. Sawah di belakang di kampusnya supaya kita manfaatkan dengan baik, supaya tidak terkonversi menjadi beton-beton, menjadi kos-kosan sebagai etalase kita. Nah, jadi etalase-etalase nanti akan diisi oleh para startup baru, bisa mahasiswa atau bisa alumni muda. Nah, ini menurut saya ini sebuah bagi milenial menurut saya ide seperti ini, ide yang menantang dan saya mau lanjutin karena udah menyebut kata milenial. Sekarang semua orang bicara milenial memang jumlahnya banyak, harus menjadi bonus demografi, jangan menjadi disaster for demografi. Nah, peran dari IPB untuk milenials ini apa? Nah, jadi kayak tadi saya sampaikan bahwa dengan anak muda yang bergerak di bidang pertanian hanya 39%, pada saat yang sama kita menghadapi bonus demografi, berarti
usia produktif akan semakin besar. Nah itu kan bagi IPB peluang yang luar biasa. Kita harus mengisi bonus demografi dengan peluang-peluang yang tangguh. Nah, karena itu ini teknopreneur sehingga mencetak teknopreneur yang hands on dari bidang pertanian. Kalau lulusan IPB harus hands on. Kalau lulusan IPB hanya terus berwacana, ya mungkin lah. Kalau yang orang butuhkan bukti. Buktinya apa? Oleh karena itu nanti ke depan akan ada banyak etalase kemaritiman, etalase energi, etalase ketahuan pangan yang nanti semua orang yang masuk IPB bisa lihat apa sih karya IPB. Kita sudah melahirkan padi IPB 3S yang produktivitas sangat tinggi sekali. Mana buktinya mana? Karena orang ingin lihat semua. IPB sudah bisa menghasilkan fast track, mana buktinya? IPB sudah menghasilkan minyak ikan yang bagus, mana buktinya? Nah, IPB akan menjadi pusat etalase sehingga orang benar-benar tertarik pada masuk sini. Nah, jadi kemudian ke depan juga eranya adalah era kolaborasi. Era kolaborasi tidak mungkin kita ini sendirian. Saya tidak mungkin bersaing dengan siapapun. Kita harus bersanding dengan siapapun. Termasuk dengan kementerian. Saya baru kemarin ketemu dengan Pak Menteri Pertanian, kita diskusi apa nih resource sharing yang bisa kita gunakan. Nah, di Cimanggu banyak balai-balai penelitian. Labnya kementerian canggih-canggih. Kenapa tidak kita manfaatkan sekali? Profesor-profesor risetnya bisa akses ke IPB untuk menjadi dosen, menjadi pembimbing, jadi sekarang saya lagi mencari titik temu di berbagai bidang, titik temu dengan berbagai pihak, connecting the dot. Saya dengan pengusaha, dengan petani, dengan LSM, dengan pemerintah. Ini kalau ini sudah ketemu semua, maka dengan sharing itu efisiensi akan tercipta. Kita tidak perlu harus mengadakan sesuatu yang sama. Makanya dengan Pak Menteri sudah sepakat, Pak, kita harus membuat roadmap riset bersama. Sehingga kita bagi tugas, riset Kementan seperti apa, hasilnya seperti apa. Karena hasilnya harus saling melengkapi, jangan redundant. Redundant kan buang-buang duit negara. Nah, kemudian juga saya akan menggandeng banyak alumni. Nah, insya Allah minggu ini master plan kampus sudah jadi. Saya sudah minta Departemen ARL, Lanskap, dari Fakultas Pertanian untuk menyusun landscape kasar kampus ini di taman. Iya, karena salah satu pertanyaan dari alumni Granita juga titip sama Pak Rektor, kok kayaknya banyak taman-taman yang rusak, tidak dipelihara dengan baik, penuh sampah, ya kan, gedung-gedung yang nggak dipelihara, jadi udah dipikirin ya. Nah, sekarang taman-taman itu akan saya buat zona-zona. Nah, zona-zona itu saya akan lelang ke alumni. Perangkatan. Jadi Krasita mau taman di mana nih? Ya silakan bikin sendiri, rapat sendiri untuk persat IPB. Jadi nanti akan ada mungkin beberapa coupling, misalnya 40 coupling, silakan Krasita beli di mana, angkatan 20 di mana, 27 di mana, angkatan 30 di mana, silakan para perangkatan. Karena angkatan itu biasa emosinya kan kompetisi ya, kompetisi antar angkatan ya. Kompetisi angkatan, saya sekarang menggunakan cara-cara emosional. Karena tagline saya kan Race in Excellence to shape IPB future. Jadi berpacu dalam keunggulan. Ini berpacu terus. Saya ceritakan seperti itu. Karena udah masuk ke alumni, sekaligus saya pertanyaan berikutnya adalah apa yang akan diharapkan Pak Rektor dari para alumni selain yang urusan taman ya, sebetulnya apa? Kan ini kebetulan kepengurusan alumni juga baru. Betul. Ya. Nah, saya kira alumni ini kan satu sudah berada di luar yang memang menghadapi dunia nyata. Nah, justru transfer pengetahuan, transfer pengalaman di dunia nyata menjadi penting, menjadi inspirasi, menjadi bahan, menjadi apa yang harus kita consider dalam merekonstruksi kurikulum baru. Karena nggak mungkin kita terus menggunakan kurikulum yang tidak adaptif terhadap perubahan. Ini eranya sudah berubah, era sudah sama sekali beda lah dengan tantangan depan, tantangan berbeda. Artinya hubungan akan lebih dekat. Saya akan alumni engagement akan kita perkuat. Jadi justru kekuatan kita ada di alumni. Jadi sebenarnya kan selama ini kan kekalahan kita dalam tanda petik adalah di alumni dibanding perguruan tinggi yang lain, kekompakan apa betul, kekompakan. Makanya saya setuju dan saya sangat menginginkan alumni kuat untuk memperkuat barisannya, memperkuat karirnya. Tapi jangan lupa memperkuat IPB juga. Jadi harus dipikirkan apa-apa yang harus di-sharing kepada IPB. Kan alumni banyak sekali nih. IPB sebentar lagi nih Mbak Chandra mau buatin video buat IPB kan bagus kan gitu. Nah, ya Mbak ya. Sip. Iya
dong. Giving back. I mean, Buat this is ibu yang keren. baru Kalau giving back kalau ya. Mbak Chandra sudah bikinin video tokoh-tokoh Oh, sama dia nasional. ngurusin ini, ngurusin agri suara juga Suara kan? makanya gitu. Jadi lebih banyak kita butuh fasilitasi, maka pakar IPB banyak alumni yang ahli branding di mana-mana sudah terbukti. Ya, mari kita turun sama-sama untuk branding IPB, termasuk endowment fund. Dimanapun endowment fund selalu dialami. Kampus-kampus besar di dunia, saya amati mana-mana. Ternyata bukan karena keberhasilan lobby para pimpinannya kepada perusahaan-perusahaan besar, tapi karena di perusahaan besar ada alumni-nya. Dan alumni peduli pada kampusnya. Coba kita lihat di kampus-kampus Indonesia yang lain juga sama. Ya. Kita bicara milenial IPB di era sekarang yang pastinya satu kata modern. Tapi karena gue wartawan, gue harus nanya pertanyaan, mewakili pertanyaan publik terhadap image IPB sekarang ya. IPB itu dianggap justru nggak modern. IPB di dunia media sosial dikaitkan dengan informasi-informasi viral tentang kegiatan-kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan kampus dan yang kita bicara soal modern itu tadi ya. Katakanlah misalnya bahkan ada isu di sini ada kelompok-kelompok yang radikal. Ini saya harus tanya nih supaya sekaligus menjawab nih Pak Rektor. Gimana Pak Rektor melihat ini dan apa yang akan dilakukan? Ya, saya kira ya image bahwa ini bukan modern, oleh karena itu tantangan buat saya untuk bisa membuat kampus ini secara fisik indah, secara fisik modern, dan kemudian memang ke depan beberapa course sudah online, kita ciptakan online course, distance learning online course, dan kemudian kelas internasional juga kita buka tahun ini. Nah, memang image tidak modern dan sebagainya juga terkait dengan input mahasiswa. Mahasiswa kita kan bukan dari ibu kota saja, bukan dari kota-kota besar, karena IPB punya komitmen untuk memberikan afirmasi pemerataan secara geografis. Itu penting karena apa? Untuk menjaga keutuhan Indonesia ini. Indonesia IPB kan miniatur Indonesia. Ini lebih Indonesia daripada yang lain-lain. Karena apa? Karena kita mau membidik dari desa-desa yang memang tidak dengan pola-pola tadi, pola undangan tadi, yang memang tidak. Kalau bersaing secara sempurna, sulit untuk bisa masuk ke perguruan tinggi. Maka dengan pola afirmasi seperti itu dan kita rasakan bahwa ternyata orang-orang yang di daerah dari kampung-kampung berprestasi yang kemudian mengangkat harkat martabat keluarganya, mobilitas vertikal, apalagi vertikal pendidikan. Dan IPB punya jasa besar untuk mengangkat harkat martabat keluarga masing-masing di daerah untuk menjadi keluarga yang memang secara ekonomi semakin baik. Nah, jadi dengan artinya itu adalah kontribusi kita. Nah, tapi dengan pola branding yang baru, maka kita akan ada beberapa program seperti misalnya gerakan IPB ganteng, gerakan IPB cantik. Itu hal-hal yang kecil-kecil, karena begitu masuk kita akan poles, grooming, cara berdandan yang baik gimana, cara ini gimana, cara jangan pakai cantik dong. Tapi itu apa namanya terlalu degrading dari konteks fisik. Kalau kan keren atau apa ya? Keren ya, makanya ya. Jadi keren, tapi ya pokoknya gitu-gitulah untuk supaya lebih bergaya, penampilan. Kan nggak harus cantik kan nggak harus fisik, apa namanya itu kan. Karena kalau orang punya inner beauty yang bagus, ya kan? Redefining beauty, kemudian mempunyai kemampuan bicara yang bagus, kan orang beda. Jadi orang-orang yang lihat cantik secara jadi struktur, lulusan IPB akan disiapkan semuanya ya, dari segi ilmuwan, dari persiapan, penampilan, confident. Nah, problem IPB karena IPB kan tidak confident, sehingga kita akan targetkan bahwa lulusan IPB TOEFL-nya minimal sekian, 500 misalnya. Kalau orang bisa berbahasa Inggris, PD-nya meningkat. Simpel aja sih. Orang penampilan bagus, kemudian kedua bisa berbahasa Inggris, PD akan meningkat. Ya, itulah yang akan kita sasar. Nah, sehingga untuk mahasiswa baru sekarang ini kita lagi rumuskan kira-kira skor berapa yang ideal, dan kemudian dengan adanya kelas internasional kita buka mahasiswa asing masuk sini, maka semakin banyak orang berinteraksi dengan mahasiswa asing. Insya Allah akan semakin pede dan seterusnya. Input pertanyaan dari Grasita juga, yang orang tua yang menyekolahkan anaknya di IPB.
soal biaya SPP yang makin meningkat. Bahkan ini kalau kita bicara untuk orang kota pun, untuk yang kelas menengah pun udah dianggap mahal. Karena di pendaftaran online itu kan yang ditanya adalah berapa pendapatan orang tua. Kata mereka nggak ditanya pengeluaran pengeluarannya, padahal mereka itu marginnya kecil. PNS juga misalnya ini yang nanya-nanya ini yang alumni IPB kerjanya di kementerian-kementerian juga, jadi PNS. Berat juga nih nyekolin anak gua di IPB. Gimana tuh Pak Rektor? Kan sekarang UKT itu menentukan kementerian. SPP itu menentukan kementerian, dan kita SPP misalnya 11 juta ya per semester. Tapi yang membayar 11 juta itu hanya 7,5%. Oh, oke. Jadi cross subsidi artinya apa? Mayoritas di bawah 70%. Ini purchasing power orang tua, siswa kita, mahasiswa kita memang relatif dalam kondisi yang tidak beruntung. Sehingga IPB memang punya tanggung jawab moral. Kita bisa katakan dengan pola afirmasi pemerataan, kita tidak melihat unsur pendapatan sebagai pertimbangan masuk IPB. Siapapun boleh masuk IPB asal berkualitas. Nah, soal dia masuk IPB kemudian nggak bisa membayar, nah itulah tanggung jawab kita untuk mencari sumber, juga peran alumni, peran lembaga biaya sebagainya. Sekarang bidik misi itu IPB 2 tahun lalu pernah sempat 1.500-an. Berarti hampir separuh, 40% mahasiswa IPB itu bidik misi. Kemudian yang lain beasiswa yang lain juga banyak. Jadi beasiswa luar biasa. Oleh karena itu memang ya dengan adanya kita punya modal niat yang bagus untuk mendongkrak masyarakat di berbagai tempat dengan anaknya sekolah di sini. Kadang-kadang kan bawa keberkahan buat IPB. Pertanyaan lain dari alumni yang ada di perbankan. Apa yang Pak Rektor akan lakukan untuk mendorong perbankan supaya lebih serius dan lebih perhatian memberikan pembiayaan untuk sektor pertanian, terutama untuk UMKM. Jadi mereka juga concern loh sebenarnya, cuman kan kadang-kadang nggak semuanya dalam posisi untuk mengambil keputusan. Tapi kan sebetulnya di level bahkan Pak Presiden sendiri kan sampai nyindir kan Pak Jokowi. Waduh, ini kebanyakan alumni IPB lebih banyak di perbankan, karena mungkin beliau melihatnya direksi bank pemerintah banyak yang dari IPB kan. Nah itu, tapi alumni yang tidak dalam posisi direksi masih ngeliat sebenarnya perbankan bank gue belum nih terlalu serius. Nah Pak Rektor gimana? Bisa nggak bantu untuk ngedorong itu? Dan memang tugas alumni kita yang di bank ya memang harus memperkuat pertanian. Mau nggak mau mereka punya misi, artinya sebenarnya orang-orang boleh bekerja di berbagai sektor, tapi karena masalah sektor pertanian bukan masalah di pertanian itu sendiri, masalahnya di luar. Nah, mereka di berbagai yang di luar itu mestinya bisa kembali kepada sektor pertanian. Nah, memang soal bank pertanian itu ini sedikit problem. Kenapa? Karena kegiatan pertanian untuk skala kecil, perikanan memang sudah kadang-kadang tidak kompatibel. Bukan, banknya tidak kompatibel terhadap karakteristik usaha. Skema-skema itu tidak kompatibel. Saya pernah lihat di sebuah LKM, lembaga keuangan mikro di Kalimantan, orang mengakses modal dari lembaga keuangan mikro yang bukanya itu pagi sebelum nelayan berangkat, kemudian tutup, dia buka lagi sore dan cicilan harian. Mana ada bank konvensional yang membuka seperti itu, melayani sesuai dengan karakteristik lokal. Ini masukan buat bank dan OJK juga ya? Jadi karakteristik nelayan, karakteristik petani yang punya, petani kan nanam, ada cash period 3 bulan tunggu ini. Terus apakah dalam waktu 3 bulan dia harus cicil terus bayar terus? Nah, karena itu kan pola-pola yang sifatnya lokalistik, yang khas dan bervariasi, itu harus ditangkap oleh bank. Tapi bank dengan pola sentralistik yang diatur oleh Jakarta tanpa memahami keragaman sifat usaha, yang terjadi adalah ini nggak kompatibel ya. Jadi dia nggak akan bisa mensupport. Oleh karena itu memang paling cocok menurut saya lembaga pembiayaan non-bank, karena bank terikat pada undang-undang perbankan, lembaga pembiayaan pertanian, perikanan dan seterusnya. Seperti hanya lembaga pembiayaan ekspor, itu kan melalui undang-undang, karena ekspor impor barangkali tidak kompatibel perbankannya terhadap kegiatan. Udah pernah ngomong soal gini maksudnya Pak Rektor? Oh, saya sering bicara berbagai dengan menteri, saya sering bicara dengan bank. Responsnya bagaimana? Ya responnya mereka selalu menuntut bahwa ya namanya pertanian harus risikonya diminimalkan.
perikanan harus diminimalkan, jangan pakai kapal kayu karena kapal kayu tidak bisa asuransi, kalau nggak bisa asuransi bank nggak masuk kan gitu, selalu gitu kan. Jadi masih itu, yang administratif yang ya. yang selama ini yang usual lah, Ya, business as usual. saya kira pola ya kita dari dua sisi harus berubah juga. Dari sisi pola perikanan kurang pertanian juga harus berubah dalam arti yang menggunakan risiko. Karena nanti kita akan mengembangkan precision agriculture. Pola pertanian modern itu yang minim risiko. Dan memang mau tidak mau sih ya pemerintah harus dituntut lebih besar lagi untuk bisa siapkan sistem asuransinya kan. Ya. Asuransi supaya bisa menjamin mereka bisa berusaha dengan lebih tenang. Kalau nggak tenang ya gimana? Soal daya kompetitif IPB dengan isu akan masuknya 10 perguruan tinggi asing. Saya melihat masuknya 10 perguruan tinggi asing no problem, nggak ada masalah. Segmen kita beda, Mbak. Keuntungan IPB ya. Keuntungan IPB. Iya. Kita sudah terbiasa bermain di sektor yang memang kita punya idealisme besar dan menjaga idealisme itu untuk pemerataan, mencari bibit unggul di daerah-daerah, di kampung-kampung. Dan kemudian masuk asing masuk nggak ada masalah. Justru maksudnya bagus-bagus saja. Kesempatan orang Indonesia sekolah di perguruan tinggi asing semakin banyak daripada harus pergi ke Amerika, ke Australia, ke Inggris. Uangnya berputar di sana kan, kalau mereka datang kan uang putar di sini, secara ekonomi, kan. Kemudian yang kedua, menurut saya ya ini tantangan buat kita juga untuk berkualitas lah, ya. Dan kemudian juga sebenarnya ini ancaman buat perguruan tinggi swasta yang besar, tidak spesifik. ya memang segmennya memang mengarah ke sana. Sebenarnya ini tantangan buat mereka. Namun saya melihat 10 tahun ke depan saya nggak relevan. Mau asing di sini, mau asing di sana nggak pengaruh karena orang sudah mengerjakan online. Borderless. Jadi saya orang IPB, orang-orang mahasiswa saya sini ngapain saya mengambil kuliah di kampus asing ada di Indonesia? Saya bisa secara online dengan gratis akses ke Harvard, akses ke MIT dengan gratis kuliahnya. Kemudian begitu saya ingin dapatkan skor, dapatkan sertifikat, bayar, simple. Jadi bisnis proses pendidikan sudah akan berubah sehingga kampus di sini berapapun hanya akan 5 tahun, 6 tahun akan berpengaruh. Tapi 15 tahun ke depan tidak berpengaruh. Tentang inovasi, IPB kan dapat banyak penghargaan sebetulnya ya. Dan waktu pas malam itu ada penghargaan untuk inovasi IPB akhir tahun yang lalu, luar biasa. Cuman memang mungkin soal branding tadi ya, maksudnya tuh nggak kelihatan gitu bahwa ini adalah kampus yang menghasilkan inovasi terbanyak, ya kan? Ya, saya kira itu sudah kinerja ada komunikasi program kita apa nih untuk sudah yang inovasi ini? Itulah kita harus ada duta-duta yang memang duta-duta IPB yang memang bertugas untuk duta itu kan nggak harus orang dalam. Duta-duta alumni yang berkarya kayak Mbak Uni, Mbak Chandra, teman-teman Grasita lain, kan silakan jadi duta-duta kita untuk bisa mensosialisasikan dan kita memang memang menginginkan bahwa inovasi-inovasi itu konkret menyelesaikan masalah ekonomi rakyat satu, dua konkret memperkuat industri nasional. Harus inovasi-inovasi yang konkret. Nah, supaya bisa konkret gimana? Riset kita harus berbasis pada kebutuhan. Caranya bagaimana? Interaksi harus ditingkatkan dong, interaksi dengan dunia luar, interaksi dengan masyarakat, dengan petani, dengan harus kuat supaya risetnya berbasis pada kebutuhan sehingga mampu menyelesaikan. Kalau risetnya berbasis pada awang-awang angan-angan peneliti, maka begitu sudah jadi, butuh proses ini, butuh proses dan sebagainya. Dan saya sekarang sudah mulai bagus, trennya mahasiswa sudah penelitian sudah bagus, sudah artinya mengarah pada solusi, mereka sudah berpikir seperti itu dan juga para dosen sudah mulai, tapi ini tinggal diperkuat. Nah hasilnya, itulah memang tugas kita untuk membranding. Jadi saya kira branding ini ya buat user, saya kira penting, buat calon mahasiswa juga penting. Image mahasiswa IPB sebagai kampus yang ini, kampus yang serius banget enggak juga. Saya juga nge-band kok. Oh iya. Oh iya, kita main di IPB tuh suka ada bandnya dan rekor apa namanya? Dekan biasa aja. Kita mungkin perlu sekali-sekali kita ada khusus edisi ngeband bareng ya. Bareng profesor. Iya, dokter pada ngeband ya. Nih, aku ada satu yang ini ya, apa namanya, pertanyaan nyambung yang tadi sebenarnya, tapi Uni udah ini berkaitan dengan tadi benar confidence. Terus yang kedua
satu lagi pertanyaan yang di luar yang tidak modern itu, quote unquote ya. Soalnya agak sensitif, jadi memilih katanya mesti agak tepat. Nah, Diomelin di WhatsApp grup kita. ya. Ada satu, tadi memang kita ngambil dari daerah. Tapi apa yang terjadi begitu di sini itu adalah culture shock. Nah, ke culture shockan itu sebenarnya yang kembali lagi diambil oleh orang yang tidak modern, peluang untuk menjadi tidak modern. Sehingga kelompok mereka sebenarnya mungkin nggak banyak, tapi solid. Itu yang lebih gimana ya ceritanya, mungkin boleh ini pura-pura nggak tahu soalnya, tapi maksudnya tahu berarti. Soalnya angkatan kita tuh kencang banget kan, angkatan 22 akhirnya gitu. Nah, sehingga yang lebih populer justru yang terviral gitu, rather than prestasi yang sebenarnya ini. Nah, bagaimana IPB menghadapi culture shock dari anak-anak pandai yang kalau misalnya ketemu kita kan, kita di Jakarta dapat nilai C mah udah biasa ya. Nah, mereka biasa lulusnya 2,0. Iya, alhamdulillah biasa. Tapi untuk mereka yang datang dari daerah udah dipestain apa dan macam, dapat C tuh kayaknya dunia tuh mau berakhir karena mendekati D. Begitu mendekati D, pasti nanti urusannya DO. Sekarang udah nggak ada DO ya? Masih ada. Oh masih. Ya kira-kira kayak gitu. Sehingga mereka dirangkul oleh teman-teman yang lain, sehingga menjadi solid. Nah itu semakin kuat nampaknya karena diradikalisasi. Karena dia kan di program BNPT. Dia jadi untuk program video yang diadakan oleh BNPT untuk monitoring radikalisme. Iya. Jadi radikalisme itu bisa terjadi memanfaatkan ketidaknyamanan personal pada saat mereka gamang. Sehingga yang gamang itu ya feeling lonely, begitu bergabung dengan yang lonely juga dan di brainwash, mereka akan jadi, itu udah pasti. Nah, sementara kita kan banyak tuh tadi karena mengambil Indonesia dari segala pelosok dan memang karena ibu saya itu adalah konselor, jadi saya sering banyak tahu gitu dan mereka benar-benar lonely. Kalau misalnya pendampingan, kalau misalnya dari pendampingannya di rektorat itu atau di kampus itu agak nggak firm untuk mereka dan mereka lebih firm di tempat yang lain gitu, itu menjadi problem besar untuk kita. Jadi sebenarnya soal radikalisme, orang IPB itu nggak ada yang radikal, nggak ada yang sampai violence, nggak ada. Jadi itu stigma menurut saya yang agak berlebihan. Kenapa berlebihan? Memang ada viral, saya akui itu ada. Itu kan ada di PBB, kemudian ada perkumpulan mahasiswa, itu sebenarnya bukan masih IPB, mahasiswa perguruan tinggi se-Indonesia. Kebetulan tempatnya di IPB, kemudian mendeklarasikan hal-hal menyampaikan sesuatu yang dianggap kurang pas terhadap di mata pemerintah. Itu kan hanya itu. Dan sebenarnya di IPB kehidupan sekarang itu relatif normal dan sebagainya. Nah, cuma memang kita punya misi besar bahwa orang yang masuk IPB harus cinta Indonesia. Orang masuk IPB harus cinta tanah air. Punya komitmen besar untuk menjaga keutuhan NKRI, untuk bisa menyumbangkan energinya untuk bangsa ini. Nah itulah kita mereformulasi pendidikan Pancasila. Jadi saya sudah ngomong sama Yudi Latif, kita ngobrol. Mas Yudi juga datang di sini dan kita ngobrol. Untuk warga Grasita, Yudi Latif itu adalah ketua UKP 3 ya, unit kerja pembinaan pokoknya Pancasila. Ideologi Pancasila. IP. Nah jadi itu kita ingin mereformulasi pendidikan Pancasila. Saya sudah ketemu Laudi Syarif. Pas pelantikan Laudi Syarif, Wakil Ketua KPK juga datang. Kita ngobrol banyak hal dengan pendidikan anti korupsi di TPB, di IPB.
Jadi memang kita menghendaki lulusan-lulusan yang punya integriti, punya leadership yang bagus, punya nasionalisme yang tinggi, itu harus didesain. Sehingga begitu masuk asrama, maka itu kita reformulasi pola-pola kehidupan asrama, pendidikan seperti apa, setelah masuk setelah keluar asrama seperti apa. Ini sebenarnya kan konselor menjadi kata kunci misalnya ya, konselor pendampingan. Kemudian yang kedua, ya kita harus punya program medicine yang memang untuk mengarah ke sana. Iya, karena kecenderungannya memang radikalisme itu terjadi benar-benar memanfaatkan itu. Ya. Sehingga kenapa kelihatannya IPB yang menjadi lebih besar? Karena yang dianggap paling konservatif. Iya, ya. Karena kita kayaknya dulu nggak gitu. Iya, enggak, karena memang secara naturalnya kita yang mengambil dari seluruh Indonesia justru. Ya, jadi kegamangan itu lebih besar dibandingkan dengan universitas lain. Tampaknya preventif yang perlu dilakukan mungkin mengembangkan untuk pembimbingan ya, konseling untuk mereka-mereka yang gamang gitu. Itu pasti gamang. Dari A jadi B aja kan untuk mereka momok ya, biasa dapat juara 1 gitu. Kan juara dan tapi gini ya. Maaf ya teman-teman Grasita. Kita harus tahu bahwa tadi memang sebenarnya persoalan yang dihadapi IPB dan perguruan itu hampir sama. Cuman IPB mendapatkan stigma yang lain tidak, kan itu persoalannya sama. Dan saya ngobrol dengan beberapa rektor sebagainya sama. Cuma gara-gara video viral itu adalah di IPB. Ya memang itu shaping the mind ya. Stigma juga agak berlebihan. Masa saya pakai peci aja dianggap wah Pak Rektor sudah radikal, kan sudah keterlaluan menurut saya. Jadi gini, kehidupan agama itu harus, kita orang beragama kan harus, karena tapi bagaimana agama harus tercermin dalam kehidupan sehari-hari dan muncul dalam produktivitas dan prestasi itu harus muncul. Orang yang hafiz Quran, kalau dia adalah seorang profesional, bagus sekali kan, luar biasa. Profesional hafiz, wah dia akan luar biasa. Oleh karena itu, menurut saya ini soal branding, soal stigma, soal itu yang harus kita atasi bersama. Kemudian pertanyaan terakhir ya, karena Pak Rektor juga udah mau ada acara yang lain, soal tantangan atau sindiran atau apapun lah dari presiden dan juga dari publik. Setiap kali kita impor beras, sebenarnya terus jadinya yang komplain juga pakar-pakar dari IPB, tapi terus kemudian dibalikin lah karena IPB-nya. Karena IPB padahal kita dari awal selalu bicara bahwa sebetulnya kan mungkin IPB perannya cuma 20%. Soal mekanisasi kan harus teknik, harus perguruan tinggi yang lain. Nah, ini gimana nih tantangan seperti ini, kritikan juga bahkan datang dari publik dan dari presiden? Ya jadi memang kadang-kadang publik agak dia juga dua hal. Pertama, publik kadang-kadang nggak fair. Ketika terjadi impor disalahin IPB, tapi ketika impor komputer, impor mobil nggak disalahin tuh. Perguruan tinggi yang punya fakultas teknik, fakultas elektro, ketika kita impor. Tapi soalnya pangan tuh komoditi politik sih. Ya kan? Ini kan persoalan ekonomi politik, bukan persoalan peran kampus seperti apa. Tapi apapun juga secara moral, IPB yang tanggung jawab. Secara moral kita tanggung jawab. Tentu kita sedih kalau terjadi impor. Sedih kalau ada impor beras. Sedih kita. Secara normatif, secara moral kita harus mengatakan kita sedih. Impor garam lagi. Ya makanya ini soal impor ini kan menurut saya ya ada berbagai level dosa ya. Dosa paling rendah kan ya memang kita kekurangan. Silakan impor itu dosa kecil itu. Tapi yang dosa tengah kan kita salah ngitung misalnya, terjadi impor. Dosa yang ketiga kita sudah tahu surplus masih impor, tapi hanya karena ingin berburu rente. Itu dosa besar. Itu 3 level dosa impor itu. Jadi IPB punya tanggung jawab agar dosa itu harus hilang, termasuk dosa yang kecil itu. Oke. Dosa terakhir satu, banyak yang di IPB kerjanya kayak kita. Gak apa-apa, kita kan ahli di bidang apa saja, apalagi pertanian. Ahli di bidang apa saja, apalagi pertanian. Bukan kecuali pertanian ya. Doing everything but agriculture. Tapi gini Mbak, saya sampaikan juga, ini kita punya visi besar. Satu bisa memberikan kontribusi pada bangsa ini. Tapi yang lebih penting lagi, kita juga harus andil dalam konteks percaturan global. Kita nggak bisa enggak. Jadi kita punya target
target target 5 tahun ke depan sudah local global connectivity. Artinya apa? Artinya apakah riset IPB, riset Indonesia itu bisa nggak menyumbang kepada konstelasi ilmu pengetahuan di dunia ini? Dan saya yakin bisa. Kenapa bisa? Karena kita ini punya keragaman biodiversity yang luar biasa, punya keragaman kultur luar biasa. Jadi kan teori dan ilmu dibangun dari fakta. Dan fakta-fakta yang ada di Indonesia itu fakta-fakta yang unik yang tidak dimiliki oleh orang lain. Selama ini kita kan hanya produsen ilmu, tidak ada niat dari kita untuk menjadi produsen ilmu. Kita konsumen terus, konsumen ilmu pengetahuan, konsumen teori, konsumen konsep. Nah, menurut saya ke depan kita saatnya harus menginspirasi dunia dengan sering-sering mengupload. Kita selama ini lebih banyak download daripada upload. Kita ini sering banyak producing, not consuming, Iya, ya. producing. Harus producing, not consuming. Nah, kita nanti kita juga akan producing tidak hanya sharing session yang akan ada 12 seri dalam tiap tahun, juga nanti insya Allah memproduksi konten-konten inovator-inovator IPB. Jadi itu mungkin giving back kita untuk IPB. Dan saya minta janjinya Pak Rektor, bulan Januari tahun 2019 insya Allah kita ketemu lagi. Ingin siapa tahu Pak Rektor lewat kita pengen report the progress selama 1 tahun ini ya. Jadi apa yang sudah implementasi dari plannya Pak Rektor ya. Nah, juga saya ingin alumni kalau di medsos sebelum komen, sebelum itu klarifikasi dulu. Tanya ke saya. Tabayun, jangan sampai baru ada apa-apa langsung malah merusak. Gua kayaknya tahu nih yang dimaksud. Enggak banyak, tidak hanya itu, siapapun banyak sekali itu. Tabayun, cek dulu kita ngamuk, WPB kok pro impor beras, tidak benar. Ya, jadi tidak ada statement apapun di PP kemarin soal dukungan terhadap impor, nggak ada. Jadi kita justru berpikir tentang ini petani ini harus dinaikkan kesejahteraannya, KPP harus dinaikkan dan sebagainya. Terima kasih ya Pak Rektor atas waktunya ya. Terima kasih banyak. Sukses. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Thank you. Terima kasih. Ini jadi infame juga kalau ke sana.